Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faroni. Eh, dari NIM 2023 6904 0003. Eh, di sini saya akan mempresentasikan eh, proposal penelitian yang berjudul pengembangan sistem otomatisasi konfigurasi router menggunakan Python script eh, pada infrastruktur jaringan kampus dengan metode NDLC atau Network Development Life Cycle. Untuk yang pertama adalah pendahuluan latar belakang. Otomatisasi jaringan menjadi strategi yang kian kini penting dalam pengaturan infrastruktur modern karena dapat mengelola tugas konfigurasi yang rumit atau berulang dengan lebih efektif. Dalam pendekatan dalam pendekatan eh, eh, dalam pendekatan tradisional, pengaturan perangkat jaringan seperti router dan server dilakukan secara manual melalui akses satu persatu. Metode ini layak digunakan untuk jumlah perangkat yang lebih sedikit, tetapi kurang efisien saat skala jaringan benar besar. Hal ini dapat mengurangi kelancaran pengelolaan jaringan secara utuh. Menurut kami et al. 2021. Terus selanjutnya adalah eh, penelitian sebelumnya telah memanfaatkan pendekatan Network Development Life Cycle atau NDLC untuk merancang infrastruktur jaringan yang berbasis kabel serta menjalankan proses konfigurasi melalui simulasi dengan memanfaatkan Cisco Packet Tracer. Eh, Pendekatan ini menekankan keunggulan melalui proses desain yang terorganisir, metodis, dan dicatat dengan baik, namun belum mendukung kebutuhan otomasi untuk lingkungan jaringan yang lebih luas. Penelitian lain mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa pemrograman Python serta pustaka Skype dapat memfasilitasi otomasi jaringan melalui pengembangan firewall berbasis lunak. Sedangkan Scope berperan untuk menangkap, menganalisis, memodifikasi, dan mengirim ulang pakai jaringan. Kombinasi keduanya memungkinkan firewall beroperasi secara otomasi sesuai aturan yang ditentukan, misalnya menghalangi paket dari alamat IP tertentu. Namun penelitian ini tetap menekankan pada aspek keamanan jaringan dan belum membahas aspek otomasi dalam konfigurasi perangkat jaringan. Baik, selanjutnya berdasarkan kedua penelitian sebelumnya, terlihat bahwa proses konfigurasi jaringan masih dilakukan secara manual, sementara upaya otomasi yang baru terbatas pada pembuatan firewall. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, karena belum tersedia metode yang harus mengotomatisasi konfigurasi dengan memanfaatkan script Python. Dengan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian sebelumnya, diperlukan sebuah solusi yang dapat mengotomatiskan proses konfigurasi router agar lebih efisien dan bebas dari kesalahan. Oleh karena itu,
Penelitian ini mengusulkan metode dengan memanfaatkan script Python untuk mengotomatiskan konfigurasi router. Dan metode ini diharapkan bisa mengurangi kebergantungan pada konfigurasi manual, mempercepat dan durasi penerapan, meminimalkan risiko kesalahan manusia, serta menjamin konsistensi konfigurasi di antara perangkat dalam jaringan kampus. Dengan cara ini, eh, penelitian bertujuan untuk merancang, menerapkan, dan menilai sistem otomasi konfigurasi router yang produktif. Untuk selanjutnya adalah identifikasi masalah. Untuk yang pertama adalah proses konfigurasi jaringan masih dilakukan secara manual, yang berarti membutuhkan waktu lebih lama dan lebih rentan terhadap kesalahan manusia. Untuk yang kedua adalah peneliti sebelumnya tentang NDLC hanya berfokus pada simulasi dan perancangan jaringan NDLC dan tidak menyediakan solusi otomatis untuk konfigurasi router. Yang ketiga adalah otomatisasi yang ada terbatas pada pembuatan firewall eh, berbasis Python dan Scapy sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan otomatisasi konfigurasi jaringan. Untuk yang keempat adalah eh, belum ada metode atau sistem yang secara khusus dapat mengotomatiskan konfigurasi router menggunakan script Python, sehingga konfigurasi antar perangkat menjadi tidak efisien dan tidak konsisten. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Eh, Bagaimana cara mengotomatisasi proses konfigurasi router dengan menggunakan script Python sebagai alternatif dari metode manual yang tidak efisien. Yang kedua adalah bagaimana proses perancangan sistem otomatisasi konfigurasi router yang dapat memperpendek penerapan waktu pengaturan jaringan serta mengurangi resiko kesalahan manusia. Untuk yang ketiga adalah dalam hal apa metode otomasi yang dikembangkan mampu menjamin keseragaman hasil dari konfigurasi di antara perangkat dalam jaringan kampus. Untuk yang terakhir adalah seberapa akurat tingkat kinerja sistem otomasi konfigurasi router yang dikembangkan jika dibandingkan dengan pendekatan konfigurasi manual yang telah diterapkan sebelumnya. Terus selanjutnya adalah tujuan penelitian. Eh, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk yang pertama adalah menciptakan pendekatan otomasi bagi proses konfigurasi router menggunakan script Python sebagai pilihan yang efisien dari metode konfigurasi manual. Untuk yang kedua adalah merancang serta mengembangkan sistem otomasi konfigurasi router yang dapat mengurangi durasi konfigurasi jaringan dan menekankan eh, resiko kesalahan manusia. Untuk yang ketiga adalah menetapkan konfigurasi standar yang seragam di antara perangkat jaringan agar hasil konfigurasi tetap konsisten, stabil, dan dapat dengan mudah direplikasi dalam lingkungan jaringan kampus. Untuk yang keempat adalah menilai efektivitas serta kinerja
sistem otomasi konfigurasi router yang dibuat melalui perbandingan dengan metode konfigurasi manual eh, berdasarkan aspek kecepatan, akurasi, konsistensi, dan kemudian penerapan. Untuk selanjutnya adalah manfaat penelitian, yang dimana manfaat penelitian ada manfaat teoristis dan manfaat praktis. Untuk yang pertama adalah manfaat teoristis. Yang pertama adalah berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang jaringan komputer, eh, terutama dalam hal otomasi konfigurasi perangkat jaringan dengan menggunakan Python. Untuk yang kedua adalah berperan sebagai pedoman bagi peneliti berikutnya yang ingin menjelajahi otomasi jaringan, baik dari router, switch, maupun sistem keamanan jaringan. Untuk yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk yang pertama adalah bagi administrator jaringan. Yang pertama adalah membantu administrator mempercepat pengaturan router dengan menghindari konfigurasi manual pada setiap perangkat. Yang kedua adalah meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia saat konfigurasi yang berulang sehingga jaringan lebih optimal. Yang ketiga adalah menyediakan pengaturan standar yang seragam di antara perangkat yang membuat jaringan lebih stabil dan lebih mudah diatur. Yang kedua adalah bagi institusi atau jaringan kampus. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan infrastruktur jaringan kampus melalui otomatisasi yang lebih efisien dan akurat. Untuk yang kedua, mempercepat penerapan pengaturan jaringan khususnya di lingkungan dengan banyak perangkat. Lalu yang ketiga adalah membantu menghemat biaya dan waktu dengan mengurangi kebutuhan konfigurasi manual yang intensif. Untuk selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Eh, di dalam kontribusi penelitian itu ada dua kontribusi. Yang pertama adalah kontribusi teoristis, yang kedua adalah kontribusi metodologis. Untuk kontribusi teoritis meliputi yang pertama adalah berkontribusi pada kemajuan ilmu di bidang jaringan komputer melalui pengenalan konsep otomasi pengaturan router dengan script Python. Yang kedua adalah menyajikan metode inovatif dalam merancang sistem otomasi jaringan yang dapat menjadi acuan untuk memperluas teori tentang otomatisasi perangkat jaringan. Untuk selanjutnya adalah kontribusi metodologis yang meliputi untuk yang pertama adalah menghasilkan pendekatan otomasi pengaturan router menggunakan eh, Python sebagai pilihan pengganti konfigurasi manual. Untuk kedua adalah menyediakan proses kerja dan kerangka script Python yang bisa diterapkan atau disesuaikan untuk penelitian lebih lanjut. Untuk yang ketiga adalah kontribusi praktis yang meliputi yang pertama adalah menyediakan solusi praktis guna mempercepat pengaturan router dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk yang kedua adalah mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dengan mengotomatiskan proses yang dulunya manual sehingga memperbaiki kinerja jaringan. Untuk yang terakhir adalah sistematika penulisan. Dalam eh, proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama adalah eh, bab 1 ini
menjelaskan tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan kontribusi dan sistem penulisan. Ya baik, kurang lebihnya begitu, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau omongan yang kurang mengenakan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.